Halo pemirsa, berita terkait veteran Pito yang mencuri parfum dan uang semakin memanas. Pengacaranya memberikan pernyataan di media sosial menyayangkan sikap dari Sarwenda yang diam saja. Nah, sikap Sarwenda ini sebenarnya sudah pernah saya prediksi di beberapa hari yang lalu bahwa Sarwenda akan diam saja menyikapi masalah ini. Sebenarnya masalah ini gampang terungkap, itu masalah mudah kok, ya kan? Ya selidiki dulu aja akun pertama yang menyuapkan berita tersebut. Dari situ akan diketahui siapa yang menyuruhnya, ataukah dia sendiri, atau ada sesuatu yang melatar belakangikah dari pemberitaan dia tersebut. Itu hal gampang sebenarnya. Karena apa? Kita tahu hubungan veteran dengan Sarwenda saat ini kurang harmonis. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau ingin masalah ini cepat kelar, jalan satu-satunya yaitu selidiki siapa yang pertama kali menjuatkan berita bahwa veteran Pito mencuri parfum dan uang. Walaupun itu kejadiannya di rumah Sarwenda. Tapi kalau bukan Sarwenda sendiri yang menjuatkan, kemudian orang lain, apakah Sarwenda harus bertanggung jawab terkait berita tersebut? Apalagi hubungan Sarwenda dengan veteran Pito memang sudah nggak harmonis, ya kan? Ya beginilah jadinya kalau orang tua bercerai, imbasnya kemana-kemana, lagi-lagi yang menjadi korban adalah anak. Dan tentunya Sarwenda juga sudah berpikir panjang kenapa dia harus diam. Tapi mari kita prediksi di sini ya. Apa alasannya Sarwenda diam saja terkait dari berita-berita yang menyudutkan Onyo? Mengapa Sarwenda diam saja terkait dari berita-berita yang memberitakan bahwa Onyo mencuri parfum dan juga mencuri uang? Mengapa diam saja? Alasannya apa? Disipating, kesia-siaan belaka. Jadi Sarwenda ini berpikir, kalaupun saya memberikan pernyataan apapun di media sosial, itu akan sia-sia belaka. Katakanlah Onyo tidak mencuri, atau katakanlah Onyo mencuri. Hal itu membuat Sarwenda menjadi percuma saya memberikan pernyataan. Toh nanti saya akan disudutkan lagi. Saya begini salah, saya begitu salah. Makanya Sarwenda merasa gak ada gunanya saya memberikan pernyataan, itu hanya sia-sia belaka. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gampang kok menyelidikinya. Cari akun pertama yang mencuatkan berita tersebut. Nanti akan kebongkar semuanya, siapa dalangnya, siapa yang melatar belakangi, ataukah memang Onyo dituduhkan itu adalah sebuah kebenaran dan lain sebagainya, ataukah hanya sebuah hoak dan lain sebagainya. Pasti akan terungkap melalui akun pertama yang mencuatkan dugaan berita tersebut. Nah, mengapa kamu merasa sia-sia terkait dari keinginan mereka bahwa kamu harus membuat pernyataan? Mengapa kamu sia-sia, merasa sia-sia? Fight, yakin. Jadi Sarwenda ini walaupun tidak memberikan pernyataan apapun terkait dari tudingan kepada Onyo, nah Sarwenda yakin bahwa semuanya itu akan sia-sia belaka. Tetap saya yang akan silakan, yang akan disalahkan, yang akan disudutkan. Inilah faith, sebuah keyakinan. Dia udah yakin, belum apa-apa udah yakin. Nanti ujung-ujungnya saya yang disalahkan, saya yang disudutkan. Sekarang aja saya sudah disudutkan. Jadi pandangan Sarwenda seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu tidak kasihan kepada Onyo yang disudutkan seperti itu, yang dituduh seperti itu? Discovery, penemuan. Nah ini dilambangkan ada daun waru di dada,
juga ada simbol seorang suci di belakangnya yang melambangkan memang hubungan Sarwenda dengan Petran ini sudah tidak harmonis. Perasaan tidak sedekat dulu lagi. Walaupun mereka secara hukum sudah hubungan ibu dan anak yang sah ya toh, karena sudah diadopsi secara legal, tapi di sini kita tahu sendiri kalau Petran itu anak angkat dari Sarwenda. Tentunya hubungan itu tidak selekat dengan anak kandung pastinya. Apalagi masalah mencuat kemana-kemana seperti ini, membuat Sarwenda menjadi ya agak kecewa juga dengan Unyu di sini. Makanya di sini ada penemuan-penemuan terkait daun waru, terkait dari perasaan yang sudah tidak seharmonis dulu. Apa yang membuatmu merasa hubunganmu dengan Unyu tidak harmonis ini karena apa? Karena apa? Mistis, sebuah perasaan. Nah, jadi seorang ibu itu kan ya peka ya. Kalau dulu-dulunya begitu dekat, ketika ada perasaan yang menjauh, ini sangat terasa. Kalau anaknya ini mengapa berubah, mengapa menjauh, karena apa? Ini. Apakah kamu merasa karena hubunganmu dengan Cio pada akhirnya Unyu ini menjauhimu, merasa nggak harmonis atau merasa nggak nyaman dekatmu? Despondensi. Jadi Sarwenda berpikir sebenarnya bukan karena masalah itu saja. Kelelahan, kecapean. Jadi sini memang ada hubungan ibu dan anak ini yang kalau dulu kan kelihatan harmonis, setelah hadirnya Cio ada semacam hal-hal yang terasa menjauh. Tapi sebenarnya bukan karena masalah itu saja sebenarnya. Ada kelelahan di sini yang dirasakan oleh kedua orang ini, baik Sarwenda maupun Petran. Nah, kelelahan ini tentunya ada hal-hal yang sering terjadi di dalam hubungan mereka berdua di saat sehari-harinya. Kalau dari sebuah tayangan di televisi, Unyu kan bilang, Bunda nggak seperti dulu, nggak perhatian seperti dulu. Nah ini, apakah karena hal itu? Ya mungkin salah satunya hal itu. Tapi sebenarnya Unyu kan sudah dewasa. Unyu kan sudah tahu bahwa bundanya sekarang ini single parent, mencari uang sendiri untuk adik-adiknya, untuk menopang hidupnya. Tentunya harus bisa lebih mengerti, harusnya kan begitu. Dan sebenarnya hal itu tidak usah terucap di media sosial loh. Harusnya loh, kalau memang Unyu menjaga nama baik ibunya. Kan karena berita tersebut kemudian gak karu-karuan kan Unyu ini digosipkan ya, terkait hubungan mereka berdua, bersumber dari pernyataan Unyu di sebuah tayangan televisi tersebut. Sarwenda dihujat dan lain sebagainya, Unyu pun juga dihujat dan lain sebagainya. Jadi ya yang namanya publik figur itu harus hati-hati dalam penyampaiannya. Lebih baik bicara yang aman-aman saja, karena takutnya digoreng-goreng seperti masalah ini. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari sudah ada masalah. Dan teman-teman, kalaupun Sarwenda ada jalinan hubungan khusus dengan Cio, itu sudah hal yang bisa diterima. Karena apa? Selagi dia sama Ruben dulu nggak selingkuh, ya kan? Hubungan mereka saat berumah tangga bisa dibilang tidak ada pihak ketiga dari Bunda, dari Sarwendanya. Dan yang menggugat cerai itu adalah Ruben, bukan Sarwendanya. Kemudian ketika anaknya ikut dengan Sarwenda. Kenapa bisa begitu? Kenapa semuanya diikutkan dengan Sarwenda? Ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kurang sabar apa Sarwenda ini menerima kehidupan yang seperti ini. Tapi tetap saja di mata hatersnya Sarwenda ini sebuah kesalahan yang selalu dihujat, disudutkan dan lain sebagainya, tanpa harus melihat latar belakang masalah yang terjadi di dalam hubungan mereka. Ini ya. Jadi akarnya masalah ini harus kita ketahui sebelum kita menghujat, sebelum membuli. Ya, akarnya di mana? Mengapa mereka sampai cerai? Siapa yang menggugat? Kemudian hubungan dalam rumah tangga seperti apa?
toh setelah digugat cerai, ketiga anaknya ikut Sarwenda semua. Ada pertimbangan apa Ruben menyerahkan anaknya ketiga-tiganya di dalam asuhan Sarwenda? Tentunya banyak pertimbangan. Kalau dia nggak yakin Sarwenda ini orang yang baik, ibu yang baik, dia tidak akan mau menyerahkan ketiga anaknya. Pasti akan menuntut hak asuh anak. Pasti kala itu. Tapi nyatanya dia menyerahkan, tidak menuntut hak asuh anak ketiga-tiganya dan diserahkan semuanya dalam pengasuhan Sarwenda. Ini poin yang mendasari kenapa tentunya Ruben percaya kalau Sarwenda adalah ibu yang baik. Apakah hubungan Betran dan Sarwenda nanti suatu saat bisa membaik? Kalau saat ini yang kita lihatkan hubungan memang kurang harmonis ya. Harapan kita ke depannya bisa lebih damai lagi hubungannya. Semoga begitu. Apakah ke depannya hubungan Sarwenda dengan Betran ini bisa membaik? Ada 4 tongkat. Potensi ke arah sana masih bisa. Saya ambil 5 kartu ya. Simbol Sarwenda, seseorang wanita, ibu yang begitu gigih mencari uang demi sebuah kehidupan, karena dia juga harus menghidupi dirinya sendiri, juga ada anak-anak yang harus dihidupi. Menara putus. Nah ini yang nggak bagus, ini yang nggak bagus. 2 kartu lagi, hubungan Betran dengan Sarwenda. Ada keinginan untuk bisa atau menjalin sebuah hubungan yang lebih baik. Tapi di sini ada simbol rilis. Jadi begini. Ini ada imbasnya dari sebuah kasus perceraian antara Sarwenda dengan Ruben. Kalau dulu hubungan Betran dengan Sarwenda sangat bagus sebelum adanya perceraian. Ini ya, simbol dari seorang Sarwenda, seorang perempuan yang begitu rajin, begitu kuat. Dan setelah adanya proses perceraian ini, Sarwenda kan juga harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk menghidupi anak-anaknya juga dan lain sebagainya. Tapi imbas dari perceraian inilah yang membuat hubungan anak dengan ibunya ini ikut kayak terombang-ambing. Tidak seperti dulu, kayak ada yang kurang dalam hubungannya. Walaupun di sini sudah diupayakan untuk tetap menjalin hubungan yang baik, tapi ada saja gesekan-gesekan yang pada akhirnya terjadi karena simbol rilis ini yang pada akhirnya hubungan dilepaskan. Jadi ini nanti hubungan Sarwenda dengan Betran ini di kemudian hari bisa dibilang ya biasa-biasa saja. Tidak seperti hubungan anak dan ibu yang sewajarnya. Jadi apa ya, kayak hubungan yang ada jarak seperti itu. Karena di sini sudah saling melepaskan, baik Betran maupun Sarwenda. Sudah saling melepaskan, sekalipun di media sosial mungkin mereka masih bertegur sapa dan lain sebagainya. Tapi di dalam hati mereka sudah tidak sekuat dulu ikatan batinnya. Karena apa ini tadi? Ini tadi. Proses perceraian sebagai awal dari hubungan yang kurang baik. Jadi begini. Setelah bercerai, tentunya Sarwenda tidak bisa seperti dulu yang selalu memperhatikan dari A sampai Z kebutuhan anak-anaknya dan lain sebagainya. Sebab dia juga harus mencari nafkah. Dan tentunya hal ini juga akan mempengaruhi perhatiannya pada anak-anaknya. Sedikit banyak seperti itu. Ditambah lagi dia juga memiliki seorang kekasih. Banyak yang menghujat gara-gara hadirnya Dio dan lain sebagainya. Itu hak Sarwenda, dia mau jalan dengan siapa itu hak dia, karena dia sudah single, sudah bukan istri orang, ya kan. Nah disinilah kemudian mengait-ngaitkan hubungan Sarwenda dengan Dio membuat Betran tersisih. Nah kenapa bisa begitu? Yaitu tadilah karena Betran ini kan yang dulunya kan ada kehidupan ayah bundanya yang begitu lengkap.
Otomatis ketika Sarwenda ini ada sosok lain yang hadir, mau nggak mau pikirannya juga akan terpecah. Dan itu akan terjadi pada semua orang. Ya, misalnya seorang janda dengan anak-anaknya. Pikirannya sudah kepecah karena dia harus mencari nafkah, juga memperhatikan anak-anaknya. Kemudian hadir sosok seseorang yang dikasihinya, ya pasti pikirannya akan terpecah. Dan itu wajar, dan ini seandainya terjadi pada diri kalian, pasti pikirannya juga terpecah. Yang penting Sarwenda ini masih bertanggung jawab pada anak-anaknya. Ini loh ya, karena Sarwenda ini juga berhak untuk bahagia. Masih muda. Yang penting tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Jadi ya harus menyadari lah ya, untuk netizen ini yang selalu mengaitkan karena hadirnya Dio, itu merupakan hak Sarwenda berhubungan dengan siapapun selagi bisa membuat bahagia, selagi nyaman, dan selagi dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya pada anak-anaknya. Saya rasa Sarwenda tidak mengabaikan anak-anaknya, anaknya bisa berprestasi dan lain sebagainya. Kan apa? Ya karena perhatian orang tua kepada anaknya.